Saya kira sebaiknya Bapak aja yang memerintahkan berhentinya dengan komitmen 14 hari Chandra Gunawan dihadirkan di kantor kecamatan. Saya akan sama-sama nanti sama Pak Camat juga di BAP. berkoordinasi Tersangka. segera mungkin memanggil kedua belah pihak untuk kita cari solusi Ya, yang terbaik. kalau tidak hadir dalam waktu 14 hari, saya akan perintahkan bongkar. Jangan Pak Sariko, Pak, seminggu aja. Ya. saya harapkan ini tidak boleh ada pembongkaran yang meramukan pembongkaran dari pemerintah. Titik. Atau mungkin yang sudah Pak, kasih saya ditugaskan bicara, yaitu dari Pak. pengadilan. Justru Itu, Pak. surat kita Jangan hilang dari di Bapak. gubernuran setahun 2 tahun ini, Pak. Ini Ibu kami udah sampai. tanyakan, jangan desak ke saya dong. Bapak udah tahu juga. Ya, Waktu saya datang pindah saya ke datang Bapak, ke Bapak sana. arahkan ke Pemda. Ya, saya Pemda sudah ke sana. sama hilang semua. Bapak tiap hari dia asal ke sana nggak ada kepastian hukum. Maka kita Saya mau ya, tahu Pak melanjutkan Presiden tugas sama ibu. Kapolri. Katanya ibu mau laporkan saya ke ombudsman. Maka saya tunggu dari ombudsman. Iya Apa dong. pelanggaran kami? Pemda yang kita lapor juga. Ya makanya. Ibu jangan mentah-mentah begitu. Saya Udah saya capek, Pak. Hari ini capek. benar. Silakan Bapak mau lapor saya. Eh, anggota silakan suruh berhenti keluar semua. Kita Gunawan inkrah, hadir udah di lakon, kantor kecamatan. mau ulang lagi. Kami Kata pengadilan udah eksekusi, nggak mungkin eksekusi 2 kali. Ini permain oknum Pemda sama oknum kepolisian juga, Bu. Kami udah ke Polda Metro Jaya minta perlindungan, Bu. Ya. Gitu. kalau kami yang mengundang, kapasitas kami kan cuma Tidak hanya ada. kepada keamanan. Ya. Bapak lebih Semua fake. Iya. Udah 2 kali ya kan Pak? Enggak, sekarang kayak gini Pak. Izinkan ibu ini bongkar aja itu ya. Bongkar, terus buat dokumentasi. Biar Bapak proses aja mau kemana. Penjaringan, mau Jakarta Utara, ayo kita hadapi. Bu jadi gini. Jadi ibu ini memaksa hari ini penanggung jawabnya siapa ibu? Saya dengan beliau. Dengan beliau ibu. Ibu berapa kali ke kemari? Ya, hanya satu permintaan Satpol PP saja yang datang baru diganti. Waktu itu kan udah lama 2018 tuh dong. 2018 ini masalah Erkis, sini. Terus ini semua dari tadi kita berantem di situ, Erkis di mana? Biar izinkan ibu ini bongkar. 6 Juni 2021. Jadi sekarang kita ada di lokasi Detiau Ahok, Kapuk Indah. Jadi pertama adalah sudah ingkrah dan sudah dieksekusi. Keduanya kita sudah melaksanakan juga, kan ada pembatalan eksekusi dan kita sudah menang. Hanya itu aja yang kita minta sama pemerintah bahwa tolong Presiden, Kapolri untuk kabar reskrim Kapolda Metro Jaya untuk untuk menegakkan keadilan. Kami ingin klien kami ini Detiau Ahok membutuhkan perlindungan hukum karena kami sudah memberikan surat dari RT RW sampai ke tingkat tinggi tetap tidak digubris, padahal ini sudah ingkrah, sudah dieksekusi dan kedua kalinya sudah juga ada pembatalan eksekusi dan kita dua-duanya menang. Hanya itu aja boleh diteruskan oleh klien saya. Hari ini tanggal 26 Juni 2021, hari Sabtu ini, kami mengatakan kepada petinggi pejabat Polri, baik kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Kabar Reskrim, kepada Kadif Propam Mabes Polri, kepada Kapolda Metro Jaya, bahwa visi misi beliau adalah untuk memberantas mafia tanah. Yang terjadi sama suami saya, Detiau Ahok, ya, dia membeli tanah dengan ahli waris Betawi asli. Di kami ini dizolimi. Pihak BPN mengatakan salah terbit sertifikat atas pemodatan palsu dari Chandra Gunawan. Terus pernah kami 2012 kami saling melapor ke polisian. Ada surat dari Polda pengiriman kepada Kelurahan Limuraan untuk P21. Tapi suami istri ini disepissing, Chandra Gunawan sama Budian disepissing. Akhirnya putusannya menatakan bebas murni, tapi pembangun data palsu adalah Chandra Gunawan di putusan pidananya 2012 di PN Jakarta Utara, Pak. Terus berlangsung dengan waktu, ada oknum di tingkat Reserse Polda Metro Jaya menghentikan tanpa sebab, kami pun menghargai itu. Akhirnya si pihak lawan dengan segala cara tanpa hak menggugat saya di pengadilan pusat seperti pengadilan utara. Karena yang kita ributkan di sini sertifikat. Kita kan membeli dari Betawi asli, Giri asli. Sesuai berita acara BPN RI Mabes Polri,
kami pun bersama-sama telah diundang. Semua tertuang dalam berita yang memimpin waktu itu Pak Kabar Reskrim yang menjabat tahun 2008 atau 7, tapi sekarang menjabat Deputi 2012-10 di Deputi Menteri Agraria. Dia memimpin rapat tersebut kepada kami, semua pihak dipanggil. Ternyata lewat tanda CS semua tidak sesuai fakta hukum, banyak manipulasi data. Terus beliau sering mengelak bahwa dia membeli dari Ustadz Lofei, dari pembeli asli. Ternyata setiket yang menunjuk batas-batas adalah Biro Jasa LP Tamunan yang beralamat di Mabes TNI. Ternyata dilacak terjadi penangkapan DPO. Sampai detik ini pun tak ada penangkapan, Pak. Jadi kami himbau kepada Pak Presiden, Kapolri dan jajarannya bahwa ada tingkat reserse ini yang memiliki mafia tanah. Kami minta segera diusut. Termasuk sebelum eksekusi, saya pernah rapat waktu zaman Pak Gubernur Ahok memimpin. Di rapat itu kami pun dipersulit. Memang penegak hukum menyarankan kita merapat. Tapi setelah rapat itu ada ketidakberesan, Pak. Jadi kami punya tanah Kapok Indah, Kapok Kencana. Jadi tiba-tiba ada satu surat menyatakan ada satu PT Duta Kresindo. Katanya ini udah pernah DKI. Waktu kami terima surat itu kami sangat senang karena dibebaskan. Ternyata waktu eksekusi kita bersertifikat sama tata kota karena dekat rumah susun yang kita bertemankan berdasarkan rumah susun ini, Pak. Karena rumah susun dibangun kan ada ratusan pintu. Jadi kita bersertifikat sama tata kota. Ini sepanjang ini rencana kota atau jalan itu nggak boleh diblokir oleh siapapun. Bila mana dia ada sertifikat atau IMB, pasti nggak mungkin pemerintah izinkan keluarkan IMB, memblokade atau bikin rumah atau menutup aset masuk semua tanah-tanah di sini. Kami melakukan pengukuran bersama PPN tahun 2014 ada bukti, Pak. Kepala Kakan Amilar menyatakan tanah kita seluas 7.800. Sesudah diukur jadi hampir 7.000, 6.885. Udah bersertifikat, Pak. Tapi si lawan mengatakan dari dulu dia kuasa fisik. Dan bukti dari surat pengukuran BPN 2014 itu membuktikan bahwa kita pernah masuk ke sini. Kan bersama pihak BPN. Jadi kami pun sudah mempelajari bersama tim kuasa hukum sampai kita mempelajari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Setiap hak fungsi sosial yang telah diterbitin harus memanfaatkan untuk bidang yang lain. Bukan 70. Sampai kita mau masuk untuk melihat tanah kita nggak bisa. Kita udah punya hak. Hah? Kenapa bisa terjadi ini? Tiap hari alasan ada sesuatu perkara yang belum selesai. Data-data sudah diuji di pengadilan, di BPN RI, di Mabes Polri, telah diaudit berulang kali terhadap objek yang sama. Semua nebis idem. Makanya ini terjadi berulang kali. Sampai ada segelintir media pun ada yang sebagian pun tidak benar memberitakan soalnya belum ingkrah, padahal udah ingkrah. Di hari ini kita minta semua laporan polisi kami, semua masalah kami tentang hukum bisa dibantulah oleh Pak Presiden, Kapolri. Kita nggak bisa mengadu kemana-mana lagi selain kepada petinggi Presiden sama Kapolri dan jajaran Kadipropam Kabar Reskrim. Kami minta semua yang telah diaudit segera memberi kepastian hukum kepada kami. Dan berulang-ulang. Terus kita sebenarnya sudah menghormati hukum. Dalam kapasitas bahwa kami pun melangkah, tidak mungkin melangkah dengan dengan persoalan yang menurut kami tidak jelas. Bahwa atas cerita dan atas atas fakta hukum yang sebenarnya bahwa di 2018 itu ada eksekusi resmi. Persoalan yang diceritakan kronologis dari Ibu tadi bahwa di 2018 itu terjadi eksekusi resmi dari pengadilan yang mengatakan bahwa lokasi atau objek yang ada di sini menjadi milik Ibu. Nah, terkait dengan upaya pembongkaran dan segala macam bahwa ini menurut penetapan dari pengadilan bahkan enggak dinas terkait bahwa ini menjadi fasilitas fasus yang memang harus dimiliki oleh seluruh manusia, seluruh orang. Nah, di sini kami berpendapat bahwa karena Ibu ini dijolimi, lalu sebagai manusia, sebagai masyarakat yang memang peduli, kami coba untuk membantu Ibu ini menyelesaikan dia punya masalah. Itu saja saya pikirkan. Nah, kami juga akan melakukan langkah-langkah upaya persuasif
teman-teman dari Banten, kita juga coba melakukan komunikasi. Prinsipnya bahwa kita membela kepada kebenaran. Kita membela kebenaran, jangan sampai kita berpijak pada suatu hal yang memang tidak benar. Nah, ini berangkat dari situlah, makanya kami memberanikan diri untuk bantu ibu ini. Karena kebenaranlah yang kami akan tanamkan. Saya pikir itu saja ya. Sudah wanti-wanti akan memecat siapapun di tubuh Pemda yang membiarkan terjadi mafia tanah, membiarkan terjadinya penyalahgunaan ruang publik oleh siapapun warganya akan dipecat, akan ditindak. Ya. Sebetulnya warga kita ini warga yang patuh. Jadi tubuh Pemda lah di dalamnya ada oknum yang bekerja sama dengan orang-orang bebas, orang-orang swasta, sehingga bisa berkelanjutan peristiwa-peristiwa semacam ini. Imbauan Bapak terhadap pemerintah setempat apa? Ya tentunya DPRD wajib mengangkat persoalan-persoalan ini. DPR itu adalah perwakilan dari kami sekalian, ya. Anggota DPRD mungkin pemahaman hukumnya tidak sebaik saya, karena saya ahli yang khusus mendalami hukum. Tapi anggota DPRD harusnya tahu persis bahwa tugas mereka adalah mewakili konstituen, mewakili rakyatnya, dan wajib bekerja dengan sebaik-baiknya supaya bisa melayani masyarakat. Pemda sampai membiarkan begini artinya tidak cukup diawasi. Anggota DPRD tidak cukup galak menyoroti kinerja Pemda. Kita butuh kepastian hukum, kita butuh penegakan hukum. Kalaupun seandainya Pemda salah, nggak apa-apa. Sesuatu harus dilakukan dalam kapasitas sebagai pembuat keputusan. Lakukan saja. Ya. Jadi Pemda tidak usah ragu-ragu, lakukan saja. Apalagi sudah nyata dan terang benderang masalah ini. Menindaklanjuti sekda ya Pak ya? Ya, menindaklanjuti Sekda itu. keterangan sekda yang baru yang mau membuat gebrakan-gebrakan yang berarti. Pak Ya. izin harus dibongkar. Kita membantu. Sekda, gubernur punya tanggung jawab besar, punya wewenang besar, harus bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. 50 meter udah sampai. Ya. Terkait adanya gangguan alat berat ini atau batu-batu besar ini, apa kemungkinan Tanpa IMB dia untuk balik apa tidak nih? Kendaraan Gunawan. Ya, saya sedang mengkaji upaya pemidanan apa yang cocok terhadap Chandra Gunawan, Budian Leo, dan Andreas Sulaiman. Ya, tetap kita mengedepankan kepentingan klien. Apakah klien ingin sampai sejauh itu atau hanya sebatas bisa menguasai dan memiliki tanahnya?